Baik rekan-rekan semuanya, di minggu yang keempat ini kita akan membahas tentang implementasi dari user-centered design. Pada minggu yang keempat ini kita akan membahas the five elements of user experience. Nah, the five elements of user experience ini sebenarnya diusulkan atau dikembangkan oleh J.C. James Geer di bukunya The Elements of User Experience Second Edition, User-Centered Design for the Web and Beyond. Jadi secara umum sebenarnya konsep user-centered design yang diusulkan oleh J.C. James Geer ini sebenarnya digunakan untuk website, ya, untuk membangun sebuah website. Tapi kalau kita lihat secara konseptual, sebenarnya tidak hanya website saja. Dan contoh yang digunakan di sini adalah website, karena website adalah sebuah sistem yang pervasif dan bisa ditemui, ya. Jadi tidak hanya di smartphone saja sebenarnya, di laptop, di tablet pun kita juga bisa mengakses website. Dan website adalah teknologi paling tua yang saat ini masih berjalan di berbagai perangkat. Ya, jadi tidak hanya di komputer, di smartphone pun masih berjalan. Sehingga website menjadi salah satu contoh yang menarik untuk dibahas dalam metode kali ini. Nah, di dalam The Five Elements of User Experience ini, ada 5 hal yang nanti akan kita bahas, yang mana 5 hal tersebut dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah konsep atau konseptual, dan yang kedua adalah desain. 5 hal ini terdiri dari strategi, scope, structure, skeleton, dan surface, ya. Jadi dari mulai yang abstrak sampai nanti kita akan melihat secara konkret seperti apa desain sebuah antarmuka itu dilakukan dengan konsep user-centered design. Nah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal bahwa penggunaan website sebagai studi kasus dalam metode user-centered design kali ini adalah eh, mengingat ya atau melihat bahwa website adalah sebuah objek yang paling simple untuk kita bedah. Ya, sebenarnya metode ini tidak hanya terbatas pada web, tapi kita bisa menggunakan web sebagai salah satu contoh yang paling simple. Jadi aplikasi paling simple adalah web. Yang kedua adalah website ini mengcover tidak hanya satu segmen pengguna. Jadi kalau kita melihat web ini adalah salah satu aplikasi yang dia mengcover banyak range pengguna, baik dari sisi keahlian, dari sisi umur, maupun dari sisi jenis kelamin. Jadi baik orang yang dia memiliki keahlian non teknis di bidang IT maupun yang teknis di bidang IT, mereka berdua sama-sama mengakses website saat ini. Baik orang yang range umurnya termasuk kategori remaja, dewasa maupun yang sudah senior, mereka juga menggunakan website, sehingga Elements of UX ini salah satu metode yang saya kira cocok digunakan untuk mengupas bagaimana kemudian sebuah website itu dirancang dari mulai awal sampai akhir. Nah, kemudian beberapa hal penting terkait website adalah salah satu contoh aplikasi yang sifatnya waktu nyata, ya, real time, dan dia eh, membutuhkan interaksi yang sifatnya langsung. Jadi tidak ada barrier antara kita dengan website, ya. Contohnya ketika kita membuka website, maka tidak ada perantara apapun yang menghalangi, dan biasanya kita mengoperasikan aplikasi berbasis web itu tanpa manual. Jadi ketika kita membuka website, misalkan website berita atau website apapun itu, kita berusaha untuk mempelajari struktur atau konten dari website itu as we go, atau pada sepanjang kita mengakses aplikasi tersebut. Sehingga ini bisa kita analogikan dengan aplikasi yang pengguna itu tidak harus membaca user manualnya, yang mana kemudian desain itu menjadi sangat penting untuk memudahkan user itu mempelajari cara kerja aplikasi ini. Nah, kemudian yang dilakukan pengguna apa sih? Yang dilakukan pengguna adalah see, observe, do, learn how to do it, ya. Jadi dia melihat, mengobservasi, melakukannya, dan dia mempelajari bagaimana cara menggunakannya. Nah, sebagaimana yang tadi sudah saya singgung di awal, ya, di slide yang keempat ini menjelaskan secara detail bahwa web itu adalah teknologi yang sifatnya sangat-sangat bisa dibilang adalah teknologi tertua, ya, sejak munculnya internet sampai saat ini, ya, selain email tentunya. Tapi dia sangat pervasif. Kenapa? Karena dia bisa jalan di mobile device atau smartphone maupun di PC. Sehingga ini adalah salah satu contoh yang menarik untuk bagaimana kita nanti bisa mengupas UCD dengan konsep yang diajukan oleh J.C. James Geer.
Nah, oke rekan-rekan, yang pertama adalah strategi. Jadi strategi ini adalah satu konsep yang sifatnya abstrak, di mana kemudian tujuan dari strategi ini adalah kita memiliki perencanaan atau planning dari apa yang kemudian kita lakukan dan kita memiliki tujuan pada proyek perancangan tersebut. Ya. Nah, sifatnya seperti apa? Misalkan strategi ini banyak membahas tentang overview atau gambaran umum dari produk yang nanti akan kita desain itu seperti apa sih bisnis goal-nya, siapa sih target penggunanya, ya kan, siapa sih kompetitornya. Kemudian kita juga perlu melakukan research terhadap usernya, terhadap penggunanya, ya. Jadi apa kebutuhan penggunanya, apa segmentasinya, di segmen mana nanti penggunanya akan segmen pengguna yang mana yang akan menggunakan aplikasi kita atau produk kita, dan seterusnya, yang mana kemudian nanti kita akan lihat bahwa hasil dari user research ini kita sebut salah satunya sebagai persona. Nah, ini adalah salah satu contoh gambaran umum ya, bagaimana kita bisa membuat sebuah analisis kompetitif ya. Jadi untuk membuat sebuah produk, yang pertama kali harus dilakukan adalah mengamati ya. Ada sebuah jargon yang cukup menarik, mungkin rekan-rekan yang memiliki atau pernah belajar marketing pasti tahu ya, amati, eee tiru, ya modifikasi kan begitu ya. Amati, ditiru, kemudian dimodifikasi. Jadi dengan melakukan competitive analysis ini kita bisa tahu kira-kira yang pertama adalah, apa sebenarnya, hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang lain dengan, tawaran atau dengan produk yang mirip dengan apa yang kita lakukan. Di sini ketika kita banyak mengamati, maka kita bisa mendapatkan berbagai macam ide, ya. Berbagai macam ide dan bagaimana kemudian orang lain itu berusaha memecahkan, eee, apa, hal-hal yang kemudian menjadi permasalahan dari user atau pain points ya, kalau di dalam bahasa, marketing disebut sebagai pain points, apa yang menjadi titik, kesulitan dari user dan kemudian dipecahkan oleh, developer atau produser orang yang menyediakan produk. Kemudian dengan mengamati, eee, produk-produk lain, kita bisa, eee, tahu apa ultimate advantage dari produk kita. Jadi di situ ada sebuah tulisan help answering this question ya. Jadi membantu kita untuk menjawab pertanyaan, why would someone choose your product instead of existing solution? Ini disebut sebagai ultimate advantage. Jadi ultimate advantage itu adalah konsep di mana kemudian customer itu bisa menjawab ya, kenapa kemudian dia harus membeli tempat kita, atau kenapa dia harus menggunakan servis kita, atau aplikasi kita, atau produk kita. Ini harus ada dan ini harus objektif, ya. Artinya apa? Artinya yang kita tawarkan sebagai ultimate advantage itu memang ada, bukan subjektif di mata customer atau subjektif di mata kita, tapi memang betul-betul feature tersebut ada. Nah, ini hanya bisa kita dapatkan kalau kita melakukan survei atau melihat hal-hal apa saja yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya, ya. Nah, kemudian dengan adanya competitive analysis ini kita bisa menunjukkan kepada stakeholders ya, bahwa produk-produk kita itu, ada perbedaannya dengan produk-produknya kompetitor. Nah, berikutnya dengan melakukan competitive analysis, mengamati apa yang sudah ada di pasar atau apa yang dilakukan oleh kompetitor, kita mendapatkan domain knowledge atau hal-hal apa yang secara khusus memang kemudian kita harus tahu ya di bidang yang kemudian kita masuki di dalamnya atau dalam kaitannya dengan bisnis di bidang bisnis apa yang kemudian kita masuk, ya. Dan kemudian di sinilah kemudian kita bisa mendapatkan hal-hal apa yang kemudian dibutuhkan oleh pengguna, ya. Nah kemudian, yang pertama dan utama yang harus kita lakukan adalah, mewawancarai atau mengetahui kira-kira prinsip dari stakeholders itu seperti apa, ya. Apakah kemudian ada hal-hal khusus yang diinginkan oleh stakeholders, ya. Kemudian, eee, apa sih visi dan misi perusahaan, apa sih hal-hal yang kemudian diharapkan dari produk yang akan di-launching dan seterusnya, ya. Nah, ini yang kemudian perlu kita ketahui sehingga kita, nantinya bisa mencatat barangkali nantinya stakeholders memiliki, bisnis goals tertentu, ya, yang mana kemudian itu bisa kita masukkan ke dalam, UX research termasuk nanti ketika kita harus memilih, eee, apa, marketnya misalkan atau memilih calon, peserta yang nanti akan kita wawancarai, begitu ya. Nah kemudian, setelah kita mendefinisikan scope dan goal-nya,
maka kemudian kita harus melihat siapa kompetitornya dengan cara apa? Dengan cara membuat list atau daftar yang lengkap, ya. Nah, ini pun kita bisa memasukkan atau melibatkan stakeholders dan juga bertanya langsung ke dalam bertanya langsung kepada usernya atau kepada calon penggunanya. Ya, jadi dengan kita melakukan survei atau dengan kita melakukan wawancara atau dengan kita melakukan data mining dalam tanda petik ke user, maka kita bisa tahu siapa saja sih sebenarnya kompetitor atau produk-produk yang sebelumnya sudah lebih dulu ada, ya. Dari situ kita bisa tahu bermacam-macam solusi yang ada di sana, ya. Bahkan kita bisa menemukan keyword-keyword yang digunakan oleh pengguna untuk menemukan produk-produk sejenis, begitu. Nah, kemudian di bagian yang kedua, biasanya setelah melakukan eee, analisis yang mendalam tentang kompetitor, kita bisa melihat bagaimana kemudian fitur-fitur oleh kompetitor dan apa yang kita miliki, melakukan analisis SWOT ya, SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat-nya seperti apa. Kemudian bagaimana model bisnis dan strategi pricing-nya, ya, bagaimana kemudian, eee, diferensiasi dari brand kompetitor itu seperti apa. Ini lebih banyak kita bicara kepada masalah bisnis, tapi nantinya seorang UX engineer atau UX researcher akan memerlukan hal-hal ini untuk apa? Untuk nantinya membuat sesuatu yang lebih baik dibandingkan kompetitor. Sehingga kalau Anda adalah seorang UX engineers atau UX researcher, maka hal-hal seperti ini Anda harus setidaknya Anda tahu, setidaknya Anda tahu dan Anda mengerti bahwa ketika kita ingin membuat sebuah produk yang itu lebih baik dari si experience, maka pertimbangan atau aspek-aspek bisnis itu akan masuk di sana, selain aspek teknikal. Kenapa? Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa user experience itu adalah perpaduan antara 3 hal. Yang pertama adalah permasalahan teknis, ya. Di sini nanti software engineering akan berperan. Yang kedua adalah permasalahan bisnis, ini termasuk di dalamnya yang kita terangkan saat ini. Dan yang ketiga adalah permasalahan desain, ya. Ketika 3 hal ini Anda bisa menguasai meskipun tidak secara detail, maka Anda menjadi seorang UX researcher yang handal, begitu. Nah, salah satunya adalah Anda harus tahu bagaimana kemudian proses untuk membuat sebuah produk yang stand out atau lebih baik dari apa yang sudah ada, itu pasti harus diawali dengan yang namanya competitive analysis, ya, analisis kompetitif. Jadi melihat solusi yang ada, kita analisis SWOT-nya apa, kemudian kita tawarkan ultimate advantage yang itu tidak ada di pesaing kita semua atau kompetitor kita, ya, seperti itu. Nah, kemudian selain competitive analysis dalam user experience research dalam skop strategi, biasanya sebuah software itu ketika dipasarkan tidak hanya mempertimbangkan fitur-fitur khususnya, tapi kita harus melihat itu secara umum, termasuk bisnis modelnya seperti apa, ya. Nah, di dalam bisnis model ini biasanya kita bisa menggunakan bisnis model Canvas, ya. Di situ Anda bisa lihat, eee ini kita tidak akan bahas secara detail, tapi Anda bisa lihat di sana kita bisa mengidentifikasi hal-hal yang terkait dengan proses bisnis dari perangkat lunak atau software atau aplikasi atau apapun itu yang akan Anda desain, ya. Jadi dari mulai key partners-nya siapa, aktivitas inti bisnisnya seperti apa, key resources-nya, kemudian value-nya apa. Ini value ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika seseorang itu membeli produk, bisa jadi yang dia beli adalah bukan produknya, tapi value-nya. Produk itu bernilai karena value, karena di sana ada sesuatu yang menurut menurut user atau menurut customer itu dia berharga value itu, ya. Entah itu layanannya, entah itu brand-nya, entah apapun itu. Nah, Anda harus bisa mengidentifikasi itu. Kenapa? Karena itu nanti akan masuk ke dalam desain interface-nya. Kemudian customer relationship-nya, customer segment, channels, revenue stream, dan cost structure-nya seperti apa Anda harus pahami. Nah, rekan-rekan sekalian, di proses strategi ini, salah satu hal lain yang penting selain mengidentifikasi dari sisi bisnis adalah mengidentifikasi siapa pengguna dan apa yang kemudian menjadi profil dari pengguna tersebut. Nah, di dalam user experience research sering muncul istilah persona. Ya, apa itu persona? Persona adalah sebuah karakter fiksi, ya, yang mana kemudian karakter fiksi ini menggambarkan siapa calon pengguna dari produk atau dari software yang kemudian kita desain. Contohnya di sini saya berikan contoh saja, misalkan di sini adalah Frank, ya. Frank ini salah satu karakter fiksi calon pengguna kita, karakter fiksi calon pengguna kita, di mana di situ dia memiliki banyak informasi, ya. Kita tahu dari hasil riset
lapangan, kita bisa mendefinisikan kira-kira calon penggunanya seperti apa. Misalkan umurnya berapa, pekerjaannya apa, kemudian kondisi family-nya atau keluarganya, income-nya setahun berapa, technical profile-nya, dan seterusnya. Dari situ kita bisa tahu bahwa nanti mayoritas pengguna kita itu siapa, dan persona ini tidak harus sama persis dengan apa yang kemudian kita survei, tapi setidaknya menggambarkan mayoritas dari segmentasi pengguna yang nanti akan kita sasar begitu. Rekan-rekan sekalian, di slide yang ke-13 ini kita akan bahas tentang bagian kedua dari Five Elements of User Experience. Jadi bagian kedua dari Five Elements of User Experience adalah scope. Sebelumnya kita sudah membahas tentang strategi, yakni hal-hal yang dibutuhkan oleh organisasi atau oleh stakeholders untuk merancang sebuah produk agar sesuai dengan target marketnya. Nah, di dalam scope ini, kita perlu mendefinisikan hal-hal yang lebih detail tentang apa saja yang nanti akan masuk dalam produk tersebut. Dalam kasus ini kita akan menggunakan web sebagai studi kasus untuk langkah-langkah Five Elements of User Experience. Misalnya, kita perlu mendefinisikan fitur-fitur apa yang ada dalam aplikasi berbasis website tersebut. Apa saja yang bisa dilakukan, apa saja yang dibutuhkan oleh user, dan kadang-kadang tidak semua fitur yang dibutuhkan oleh user itu harus masuk ke dalam aplikasi tersebut untuk pertama kalinya, sehingga dikenal dalam konsep prototyping. Nanti kita akan bahas juga ada minimum viable product atau produk dengan feature minimum, di mana feature yang dibutuhkan oleh user lah atau feature yang paling dibutuhkan oleh user yang harus masuk ke prototype pertama dari produk tersebut. Nah, kemudian di sana kita juga perlu mendefinisikan requirement yang harus diprioritaskan. Misalkan adanya batasan-batasan tertentu atau aturan-aturan tertentu dalam aplikasi tersebut. Kemudian konten dari aplikasi tersebut kita juga perlu mendefinisikan apakah ada konten-konten yang terkait dengan multimedia atau konten-konten yang terkait dengan audio misalkan, dan bagaimana kemudian konten tersebut bisa diatur dalam aplikasi tersebut. Kemudian langkah berikutnya adalah skenario. Ya, skenario ini adalah semacam cerita atau gambaran bagaimana kemudian nanti pengguna itu akan berinteraksi dengan aplikasi. Misalkan ketika rekan-rekan mendesain aplikasi berbasis web untuk e-commerce, tentunya ada berbagai macam task atau tugas user dalam e-commerce tersebut. Nah, skenario itu mendefinisikan bagaimana kemudian seorang pengguna atau user nantinya akan melakukan tugasnya dengan menggunakan e-commerce. Ketika seorang pengguna misalkan ingin membayar pesanannya, maka apa saja yang akan dilakukan step by step dari awal sampai akhir. Misalkan seorang user membeli produk dengan klik tombol buy now, kemudian produk tersebut masuk ke dalam shopping cart, ya. Nah, setelah masuk dalam shopping cart, user kemudian melakukan check out. Setelah melakukan check out, user mengisikan data model pembayaran dan alamat pengiriman misalkan. Setelah itu kemudian user mengkonfirmasi pembayaran tersebut, dan pembayaran dilakukan oleh user bisa dengan berbagai macam cara tergantung dari aplikasinya. Apakah langsung melalui aplikasi tersebut yang terkoneksi dengan pembayaran secure dengan credit card atau PayPal, atau bahkan mungkin dengan bank transfer. Nah, seperti inilah kemudian skenario itu harus kita rancang. Ini hanya untuk satu tugas. Kalau di dalam aplikasi tersebut terdapat berbagai macam tugas yang bisa dilakukan oleh user, maka skenario ini harus dirancang satu persatu ya rekan-rekan. Sehingga nantinya perancang dari user experience ini akan bisa mengetahui bagaimana kemudian user itu harus berinteraksi dengan aplikasi tersebut untuk melakukan berbagai macam tugasnya. Nah, inilah scope.